Gadis bernama Maura ini tengah dirundung kesedihan setelah ditinggal mati oleh ayahnya yang begitu ia cintai. Lalu ia berpamitan dengan suaminya Andrew, di mana Maura ingin menenangkan diri sejenak, sekaligus ingin menaburkan abu milik ayahnya di tempat di mana ia pernah diajak oleh ayahnya dahulu berkemah. Setelah sampai di tempat yang ia tuju, Maura pun turun dari mobilnya dan berjalan keluar menuju sungai. Sesampainya di tepi sungai, Maura pun kembali bersedih dan galau serta dalam kebimbangan, apakah akan membuang abunya ke sungai atau menyimpannya kembali. Namun di saat Maura ingin membuang abu tersebut, tiba-tiba datang seorang pria paruh baya bernama John yang mencoba menghibur Maura, dan mengatakan bahwa ia juga pernah mengalami hal yang sama, dan ia juga pernah merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Dan di sana Maura sedikit terhibur dengan kata-kata serta perhatian yang diberikan oleh John. I used to bring my daughter down here when she was younger. Walk you back to your car? Okay. Okay. Di saat ingin mengantarkan Maura ke mobilnya yang terparkir di pinggir jalan tadi, ia dapati mobilnya telah hilang, dan hal itu membuat Maura panik dan mencoba untuk menelpon polisi. Namun hal itu dilarang oleh John dengan alasan bahwa di tempat tersebut susah untuk mendapatkan sinyal. I don't think you're going to get cell phone reception out here. I can give you a ride if you want. I would just have to stop. Di sana John mencoba menawarkan tumpangan kepada Maura. Namun sebelum itu, ia harus mampir dulu ke rumahnya untuk mengabari istrinya. Awalnya Maura menolak tawaran dari John, namun saat itu hari sudah mulai gelap, akhirnya Maura bersedia untuk menumpang di mobilnya John. Sesampainya di rumah John meminta Maura untuk masuk menemui istrinya dulu. Di dalam John memperkenalkan Maura kepada istrinya, bernama Lia, setelah John menceritakan kejadian yang baru dialami Maura dan berencana akan membawa Maura ke kota terdekat untuk mencari penginapan di motel. Namun Lia memberikan alasan bahwa motel yang ada di kota tersebut kotor dan jorok. Some dirty motel in town. You've got to stay with us. Ia memberikan alasan bahwa motel yang ada di kota tersebut kotor dan jorok, lalu meminta Maura untuk menginap saja di rumahnya. Here we are. On your right. It's great. Sekilas terlihat pasangan suami istri tersebut humble dan welcome terhadap orang asing, namun mereka mempunyai niat dan rencana lain. Maura yang tidak merasa curiga saat itu, hanya bisa menuruti perkataan pasangan suami istri tersebut. Saat makan malam, semuanya terlihat normal-normal saja. Bahkan John dan Lia pun terlihat seperti pasangan yang baik dan romantis. No one else to worry. Setelah selesai makan malam, disitulah awal mula petaka untuk Maura. Ketika itu Lia meminta piring kotor yang ada di meja pada Maura untuk dicuci. Namun secara sengaja Lia menjatuhkan piring itu dari tangan Maura. Ketika Maura ingin memungut pecahan kaca tersebut, refleks Lia menggoreskan salah satu pecahan kaca tersebut ke tangan Maura. Sontak Maura pun berteriak kesakitan. Lalu John pun datang menenangkan Lia dan memintanya mencari sesuatu untuk mengobati luka pada tangan Maura. Namun Lia datang dengan sebuah jarum jahit dan ingin menjahit luka pada tangan Maura saat itu juga tanpa dibius terlebih dahulu. Stop it! No, just take me to the doctor! Maura yang meminta untuk dibawa saja ke dokter tidak digubris oleh John dan Lia. Dan Lia pun dengan memaksa menjahit luka pada tangan Maura sehingga membuat Maura menjerit kesakitan. It's almost done. Dan Maura pun sempat ketiduran di sofa setelah luka tangannya dijahit. Ketika ia terbangun, ia mencoba memanggil dan melihat keadaan di rumah saat itu. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan adanya seseorang dari luar mencoba ingin masuk ke dalam rumah. Sontak Maura pun kaget. Lia mencoba menenangkan Maura dan mengatakan Maura mungkin sedang bermimpi. Namun ia meyakinkan bahwa barusan itu benar-benar ada orang yang ingin masuk ke rumah dan Lia meminta John untuk memeriksa keadaan sekitar. Setelah itu Maura pun dibawa ke kamarnya. Maura yang sudah mulai curiga mencoba ingin pergi saja dari rumah tersebut. Namun Lia tidak mengizinkannya dengan alasan di luar sana gelap dan berbahaya dan tidak aman jika bepergian sendirian di malam hari. Dan meminta Maura untuk istirahat kembali. Ketika Maura terbangun dari tidurnya, ia dapati John sudah berada duduk di depannya hanya memakai celana dalam saja. Sontak Maura pun kaget, dan John beralasan ia hanya ingin melihat Maura tidur saja.
great having you here. Maura yang ketakutan ditambah dengan rasa penasaran mencoba mencari tahu keadaan di sekitar. Namun saat itu ia langsung dikagetkan oleh Lia yang tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Trouble sleeping? Stop looking at it. Dan tiba-tiba saja Lia yang merupakan pengidap kanker langsung menyerang Maura. John pun langsung menghentikan keributan itu. It's okay. Oh, you're leaving now? Well, let me help you, you ungrateful. Yeah, get out! Dan malam itu pun Maura bergegas untuk pergi, dan John pun mengusirnya dengan kasar. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menyerang Maura, sehingga membuat Maura tak sadarkan diri. Setelah sadar dari pingsannya, Maura mendapati dirinya sudah berada di rumah John dengan kaki yang diborgol. Kemudian ia mencoba mengendap-endap berjalan keluar untuk melihat situasi di sekitar. Ketika Maura turun ke ruang basement untuk melepaskan ikatan borgol pada kakinya, tanpa sengaja ia menjatuhkan linggis ke lantai, sehingga suaranya terdengar oleh John. Seketika, Maura buru-buru bersembunyi, dan John bergegas memeriksa ruangan basement. Dan ternyata, di sana ada seseorang yang dikurung oleh John di dalam sebuah peti. Rise and shine, rise and shine. You want money? I got money. You think we're doing this for the money? Yang mana anak dan istrinya sudah dihabisi oleh John terlebih dahulu. Setelah itu, Maura mencoba untuk kabur melalui sebuah jendela yang sudah pecah. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan John di depannya. Maura pun berusaha melarikan diri, namun Lia secara tiba-tiba memukul Maura. You said she's easy? You sound... Tak lama setelah itu, Maura yang tersadar mendapati dirinya sudah terikat oleh lakban di sebuah kursi. Lalu tanpa basa-basi, Lia langsung membuka mulut Maura dan menuangkan air mendidih ke mulutnya. How is she? Quiet. Agar Maura nantinya tidak bisa berteriak minta tolong. Beberapa saat kemudian, seorang sheriff mendatangi rumah tersebut dan menanyakan gadis bernama Maura yang mobilnya sempat hilang beberapa hari yang lalu, berkat laporan dari Andrew, kekasihnya Maura. Going house to house, checking in on a call I got about a missing. That's an awful lot of work for one Di person. sana Lia berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Namun sheriff itu sedikit curiga dengan Lia. Dan John pun lagi-lagi datang dan bersandiwara bahwa hanya dia dan istrinya saja yang ada di rumah tersebut. Sebab ia harus mengurus istrinya yang sedang mengalami sakit kanker. Back into bed. Come on now. She's very ill. She gonna be okay? Di saat sheriff itu ingin pulang, John pun menawarkan untuk mengantar sheriff itu ke mobilnya. Namun, John dengan jiwa psikopat yang langsung menghabisi sheriff tersebut dan juga menembak Andrew yang berada di dalam mobil sheriff itu. Maura pun hanya bisa pasrah setelah melihat kejadian barusan. Malam harinya, Lia mencoba mendatangi Maura. Tapi emang dasar psikopat aneh. Ketika Maura saat itu kehausan dan kelaparan, ia malah menyuruh Maura untuk menghisap asinya. Sontak Maura pun memberikan perlawanan, sehingga John pun datang menolong Lia. Tak lama setelah itu, Maura pun disuruh berdandan layaknya seorang pengantin. Ia mengira dirinya akan dinikahi oleh John. Lalu Maura pun memohon kepada John agar tidak melakukan hal ini. Namun ketika Maura keluar dari kamarnya, ia dipaksa melakukan mantap-mantap dengan salah seorang korban yang mereka ikat dengan wajah yang ditutupi oleh kain. Ketika Maura mengetahui pria itu adalah Andrew, Maura pun menangis sejadi-jadinya. Melihat orang yang ia sayangi juga ikut menjadi kurban dari pasangan psikopat tersebut. Keesokan harinya, ketika John sedang membersihkan ikan di sungai, Lia yang saat itu sedang mengawasi Maura, tiba-tiba ia diserang oleh Maura. Dan Maura tanpa pikir panjang lagi, langsung menyiksanya dengan memasukkan abu ayahnya ke mulut Lia, sehingga membuat Lia harus tewas saat itu juga.
dan Maura pun buru-buru melepaskan borgol yang ada di kakinya. Dan Maura pun buru-buru turun ke basement dan mendapat 2 mayat di sana. Satu mayat sheriff dan satunya lagi mayat Jack, pemilik rumah tersebut. Lalu Maura pun segera mengeluarkan Andrew dari peti dengan menggunakan pistol sheriff. Dan suara tembakan itu terdengar oleh John yang saat itu lagi di sungai. Sontak John pun bergegas pulang. Andrew dan Maura pun bergegas meninggalkan rumah tersebut dan lari menuju ke hutan. Sesampainya John di rumah, ia mendapati Lia sudah tak bernyawa lagi. John yang tersulut emosi bergegas memburu mereka. Sesampainya di hutan, Andrew pun meminta Maura untuk berpencar. Andrew menyuruh Maura terlebih dahulu pergi ke sungai dan ia akan menyusul nantinya. Go! Maura yang dirundung ketakutan mencoba bersiaga dengan pistolnya. Namun ketika ia dikagetkan dengan suara derikan ranting, ia langsung melepaskan tembakannya. Namun naasnya tembakan itu malah mengenai Andrew, dan Andrew pun sekarat dan tewas. Maura yang menyesali kecerobohannya itu mencoba bunuh diri. Namun ketika si muara ini ingin bunuh diri, tiba-tiba John datang dan melontarkan kata-kata kasar kepada Maura, serta memaki-makinya. Maura yang tak terima langsung menembak John tepat di dadanya. Slut! Dan muara pun pergi dari sana. Setelah beberapa bulan berlalu, Maura pun kembali ke sungai tersebut untuk menaburkan abu ayahnya dan Andrew, yang mana saat itu kondisi Maura sedang hamil anaknya Andrew. Dan cerita pun tamat.